Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi strategi dalam manajemen strategik. Implementasi strategi adalah proses mengubah strategi yang sudah direncanakan menjadi tindakan nyata agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sebagus apapun strategi yang dibuat, jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka strategi tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Dalam implementasi strategi, terdapat konsep yang disebut 3P plus 1B, yaitu untuk 3P yang pertama ada program, yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada people, yaitu orang atau pihak yang bertanggung jawab menjalankan program tersebut. Dan P terakhir ada prosedur, yaitu prosedur atau standar operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan. Dan untuk B-nya adalah budget, yaitu anggaran yang disediakan untuk mendukung seluruh kegiatan. Keempat unsur tersebut itu saling berkaitan sehingga implementasi strategi dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya itu ada implementasi strategi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada implementasi kepemimpinan. Seseorang pemimpin harus mampu memberikan arahan, memotivasi karyawan, dan mempersiapkan calon pemimpin di masa depan agar strategi perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua, implementasi kebijaksanaan. Kebijakan merupakan pedoman dalam mengambil keputusan. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, logistik, serta penelitian dan pengembangan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, seluruh bagian perusahaan dapat bekerja sesuai tujuan yang sama. Yang ketiga, implementasi organisasi. Agar strategi berhasil, si perusahaan itu harus memiliki struktur organisasi yang sesuai. Struktur organisasi yang tepat akan memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, serta jalur koordinasi antar bagian. Dalam materi ini juga dijelaskan perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Formulasi strategi itu berfokus pada penyusunan rencana dan analisis sebelum tindakan dilakukan, sedangkan implementasi strategi berfokus pada pelaksanaan rencana tersebut secara efektif melalui kerjasama, koordinasi kepemimpinan, dan pengendalian. Selain itu, terdapat beberapa jenis struktur organisasi, yaitu struktur fungsional, divisional, dan matriks. Struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksinya. Kelebihannya adalah sederhana dan efisien, namun pengambilan keputusan sering terpusat. Struktur divisional membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah, pelanggan, atau proses. Kelebihannya lebih fleksibel dan mendorong pengembangan karir, tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar. Sedangkan struktur matrik menggabungkan struktur fungsional dengan proyek sehingga setiap karyawan dapat memiliki 2 jalur koordinasi, yaitu kepada manajer fungsi dan manajer proyek. Sebagai contoh penerapan implementasi strategi, materi ini membahas PT Astra International. Astra menggunakan struktur organisasi divisional karena memiliki banyak jenis usaha seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, dan elektronika. Astra juga menerapkan sistem pengendalian kualitas serta budaya perusahaan yang menekankan pelayanan terbaik kepada pelanggan, kerjasama tim, dan semangat untuk terus menjadi yang terbaik. Jadi kesimpulannya, implementasi strategi merupakan tahap yang sangat penting dalam manajemen strategik
Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategi yang baik, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam melaksanakan strategi tersebut melalui program yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, prosedur yang tepat, anggaran yang memadai, serta struktur organisasi yang sesuai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.